Salam, selamat datang di podcast Melek Hukum, obrolan santai tentang peristiwa hukum. Aturan dari Kementerian Dalam Negeri bagaimana mekanisme penggunaan dana desa sesungguhnya. Nah, penangkapan videografer dan fotografer yang kaitannya dengan pengajuan proposal yang kemudian akhirnya dijadikan tersangka karena ada dugaan kerugian negara. iya. Nah, sebelum jauh pembahasan kita tentang hal tersebut, mungkin bisa dijelaskan lebih dulu, Pak. Ini kronologinya kenapa kok bisa tiba-tiba jadi tersangka? Iya, sebelum jauh ke situ, kita sesungguhnya malu begitu ya. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana terutama korupsi ini atau dalam hal penegakan hukum, kita malu kepada media. Karena apa? Karena ternyata untuk kesekian kali, karena kasus ini viral begitu oleh media sosial, kemudian menjadi booming sehingga kemudian sampai-sampai DPR ambil alih, seolah-olah ambil alih melakukan RDP terhadap case ini. Banyak sekali kemudian kalau kita bicara banyak kasus ya, kasus yang viral kemudian diambil alih oleh DPR. Nah, kaitannya dengan case ini sungguhnya kalau kita bicara dari sisi sisi tindak pidana korupsi ini sebenarnya perkara-perkara yang biasa-biasa saja begitu. Jadi kenapa biasa-biasa saja? Karena kalau kita lihat dari proses kalau kita melihat media kan di situ ada kegiatan pengadaan ya, kemudian yang melibatkan videografer ini. Nah, kemudian ternyata dari kegiatan pengadaan di desa-desa tersebut, kalau dibahas dalam dakwaannya kan ada beberapa desa yang diberikan proposal untuk kegiatan pembuatan profil desa video dengan menggunakan video di Kabupaten Karo. Itu ada untuk tahun anggaran 2020 sampai 2022 ya kan. Artinya ini sudah berjalan, sudah selesai dan sudah dinikmati oleh desa ya. Dan kemudian 2020-2022 kan di tiap desa itu ada laporan pertanggungjawaban keuangan pengelolaan dana desa kan. Nah, di situ sesungguhnya itu berarti kalau dari konteks penggunaan anggaran negara dalam hal ini dana desa itu pada saat itu tidak terjadi persoalan, tidak ada masalah. Bahwa kemudian menjadi sebuah persoalan di tahun 2025 atau 2026 ya. Karena kan proses itu saya yakin sudah berjalan sedemikian rupa di sejak tahun 2025 begitu, atau ada proses penyidikannya kita nggak tahu kapan. Nah, itu sebenarnya persoalan-persoalan yang kalau dalam konteks tindak pidana korupsi itu persoalan yang biasa begitu. Artinya biasa itu modus operandinya biasa. Nah, yang menjadi pertanyaannya kalau ini berkaitan dengan kerugian negara dalam hal kerugian keuangan desa dana desa tersebut, maka sesungguhnya kalau kita konsisten terhadap penegakan hukum ini harus ada proses pendahuluannya itu. Karena kan di situ harus, kalau kita bicara undang-undang korupsi kan harus di situ ada penyelenggara negara. Apakah dia sendirian begitu kan, sangat tidak mungkin. Nah, disinilah banyak kejanggalan-kejanggalan sehingga kemudian terjadilah proses yang sedemikian rupa. Nah, kalau kita bicara pada sisi itu dari sisi kronologisnya, kalau kita kronologisnya secara secara spesifik itu ya sudah tidak lagi sebagai sebuah tindak pidana korupsi seharusnya. Karena apa? Karena di dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa masing-masing desa yang menggunakan videografer itu sesungguhnya sudah diterima oleh, bahkan sudah ada pemeriksaan, bisa jadi sangat mungkin pemeriksaan inspektorat. Karena di desa itu tiap tahunnya mesti akan ada proses laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut. Nah, ini yang menjadi kemudian beberapa persoalan yang sesungguhnya ketika kita berbicara kepada penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi, ada hal-hal yang bisa dikatakan di luar nalar. Jadi penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara-cara yang juga melanggar aturan atau aturan hukum, mekanismenya hukum tidak dijalankan secara sepenuhnya. Banyak sekali. Nah, kalau memang mau serius sesungguhnya dari tiap tahun anggaran saja sesungguhnya kalau mau begitu ya dari pemeriksaan inspektorat ya kan. Ketika misalnya kalau dalam mekanisme berjalan ya penggunaan dana desa itu
Setiap tahunnya pemeriksaan inspektorat, kemudian di situ kalau memang terjadi sebuah adanya dugaan ya, ada ketimpangan atau ketidaksesuaian antara APBDes dengan pelaksanaannya di desa masing-masing desa, pada saat itu, pada tahun yang berjalan itu, ada kemudian oleh inspektorat ada rekomendasi untuk dikembalikan misalnya kelebihan ataupun markup atau apapun dalam tingkat proses administrasinya semacam itu. Nah, bahwa kemudian terjadi sampai menjadi sebuah tindak pidana korupsi ini patut juga dipertanyakan, ada apa sesungguhnya gitu. Ada apa sesungguhnya penyidik atau perangkat aparat penegak hukum di daerah itu yang menaikkan perkara-perkara semacam ini yang ya akhirnya kan menjadi apa namanya semacam buah si malakama bagi jaksanya itu sendiri ya. Ketika kemudian sampai viral ya, ternyata di situ bahkan sampai di media-media itu sampai menyatakan sesungguhnya pekerjaan videografer itu yang harus dihormati dari sisi teknis mereka, tetapi dari sisi pengadaan pun sesungguhnya pengadaan itu dalam rangka penggunaan dana desa ini sendiri sesungguhnya kalau sudah selesai dan sudah diterima itu ya mau tidak mau itu kalau ranahnya sebagai temuan inspektorat, maka yang paling bertanggung jawab menyelesaikannya adalah pihak aparat desa setempat. Karena nanti di situ ada istilah tuntutan ganti rugi atau tuntutan ganti kerugian yang diberikan oleh inspektorat kepada kepala desa untuk memenuhi dari penggunaan dana desa tersebut. Itu yang awal kalau memang sistem administrasinya berjalan. Artinya kan semua ini prosedurnya sudah dilewati dengan mekanisme yang sebenarnya kan seperti itu. Ada proposal yang diajukan, kemudian diterima oleh desa betul. Itu sendiri kan gitu. Nah, apakah ketika memang pelaksanaan ini memang ada beberapa item yang memang tidak terlaksana, akhirnya menjadi sebuah korupsi, atau memang kalau kita lihat di media ini kan karena dianggapnya bahwa konsep atau ide maupun editing itu harusnya nggak boleh dianggarkan. Harusnya 0 rupiah kan seperti itu. Ya itulah yang kemudian saya katakan di awal. Jadi ketika misalnya dalam konsep ini, konsep ketika bicara tentang pengadaan ya, pengadaan kita bicara berdasar ketentuan LKPP. Nah, ketika penggunaan dana desa itu berkaitan dengan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri bagaimana mekanisme penggunaan dana desa sesungguhnya. Nah, sangat mungkin dalam proses ini kalau kita lihat kan ini kejadiannya dana desa di 4 kecamatan di Kabupaten Karo, di beberapa desa, tidak seluruhnya desa itu. Kemudian kan mereka, artinya desa-desa ini menerima proposal. Nah, kita tidak tahu apakah di masing-masing desa ketika menggunakan dana desa, ya misalnya dana desa dianggarkan dalam masing-masing desa untuk kegiatan profiling desa, membuat profil desa dengan video. Nah, karena itu sudah dianggarkan ya oleh dana desa dari masing-masing desa tersebut, maka masuklah ini si pihak ketiga swasta ini, yang videografer ini. Nah, ketika tawaran itu diterima, ya kan, tentunya kan alokasi dana desa yang disediakan di pagu penggunaan dana desa itu sudah tersedia, misalnya sudah tersedia. Bahwa kemudian ada keuntungan yang diperoleh dari pihak ketiga ini karena dari pagu anggaran yang sudah disediakan dan disepakati, itu ya itu keuntungan yang dihalalkan karena itu jasa sebagai, bahwa kemudian item-itemnya itu ya itu memang keahlian dia untuk bagaimana mengirim dari anggaran desa yang sudah disepakati yang dikeluarkan desa ini digunakan semaksimal mungkin, ya kan, sesuai dengan pagu anggaran, ya kan. Saya kok tidak yakin begitu. Ketika kemudian misalnya di situ dalam RAB, rencana anggaran biaya yang diajukan itu sampai detail kepada misalnya biaya editing dan lain sebagainya, itu kan persoalan teknis di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana inspektorat, ya katanya kan ada inspektorat yang melakukan pemeriksaan terhadap RAB yang diajukan oleh oleh videografer tersebut kepada desa, masing-masing desa, kemudian terjadi nilai selisih dari anggaran desa yang 30 juta, kemudian sampai keluar selisih sekitar 9 juta atau nilai real cost-nya gitu. Real cost di RAB itu cuma sekitar
21 sekian juta, sehingga kemudian ada selisih 9 juta dari masing-masing desa. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang sesungguhnya lepas dari kegiatan pengadaan sendiri. Jadi ada dua hal yang berbeda, Mas Yusuf ya. Ketika penggunaan dana desa ini adalah pure tanggung jawab dari aparat desa setempat, penyelenggara negara dalam hal ini kepala desa dan perangkat-perangkat di bawahnya. Bahwa kemudian ya, ketika penggunaan kecuali misalnya ternyata masing-masing desa tidak ada tidak ada di dalam APBDes-nya, tidak ada alokasi dana untuk videografer tersebut, kemudian diadakan dengan apakah mekanisme rapat desa dan lain sebagainya, musrenbang dan lain sebagainya, itu persoalan lain. Nah, kalau kejadiannya yang pertama berdasar penggunaan dana desa, maka sesungguhnya itu adalah tanggung jawab masing-masing kepala desa. Tapi kalau kemudian pengadaan, barulah ketentuan LKPP yang disebutkan dalam dakwaan jaksaan itu sebagai real cost itu bisa diperdebatkan, dibuktikan di persidangan, kan begitu. Sejauh mana kemudian sesungguhnya real cost yang terjadi, kan. Nah, pertanyaannya ini kan berawal dari adanya temuan inspektorat ya atas penggunaan dana desa dari masing-masing desa ya terkait dengan penggunaan dana desa untuk pembuatan profil desa di 4 kecamatan di Kabupaten Karo, yang ternyata di situ memang pihak ketiganya penyedia jasanya adalah si terdakwa ini. Kalau misalnya ini ditetapkan sebagai suatu tindak pidana korupsi, artinya harusnya ada keterlibatan dari pihak perangkat desa juga dong. Ya, mau tidak mau. Entah dari kepala desanya. Betul sekali. Mau tidak mau, karena ini prosesnya itu apa gitu loh. Apakah penggunaan dana desa ya, atau kemudian pengadaan. Nah, kegiatan pengadaan dengan kegiatan penggunaan DD, dana desa atau ADD itu berbeda, dua hal yang berbeda begitu. Artinya pertanggungjawabannya kalau pengadaan sangat mungkin keterlibatan pihak ketiga ini memang ada, bisa jadi ketika kemudian sampai harus diteliti RAB-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian hanya berdasar kepada penggunaan dana desa, maka yang paling utama untuk bertanggung jawab itu adalah penyelenggara pemerintahan desa setempat, masing-masing desa. Nah, pertanyaannya, kenapa ini tidak artinya equal before the law-nya kok tidak ada? Kenapa hanya seorang yang videografer yang diajukan ke persidangan? Begitu. Ini penanganannya dari kejaksaan ya? Kejaksaan Negeri Karo ya. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya ini sudah mengikuti prosedur, sudah artinya itu memang keuntungan yang didapat, mungkin selisih dari inspektorat itu ada keuntungan yang didapat sebagai pihak pemberi jasa, kan seperti itu. Nah, ada enggak upaya hukum dari pihak misalnya si terdakwa ini untuk melakukan upaya hukum? Ya, sesungguhnya kalau memang sejak awal ya, sesungguhnya ketika proses ini terjadi kemudian berubah menjadi tindak pidana ini, kalau kita bicara dari sisi hak-hak tersangka, ya paling pertama adalah ya mau tidak mau harus diupayakan ketika ditersangkakan dengan proses semacam itu, secara hukum dia punya hak untuk melakukan pra peradilan. Itu yang pertama, atas penentuan status tersangka terhadap proses itu atau satu pra peradilan. Kemudian kalau ternyata di situ ada misalnya ada APH di situ, maka bukan tidak mungkin APH ini mengajukan kaitannya dengan penentuan apakah dalam hal ini kan berarti kepala desa atau siapapun yang terlibat di situ bisa mengajukan upaya hukum ke tata usaha negara, kan kaitannya dengan penentuan penyalahgunaan wewenang dari si aparat penyelenggara negara tersebut. Bisa semacam itu dilakukan, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita belajar dari proses yang terjadi, mau tidak mau ketika pra peradilan juga sudah digunakan ternyata dalam kondisi yang sedemikian rupa sampai pada proses persidangan, ya harus dibuktikan sampai pada pembuktian bahwa di konsep tindak pidana korupsi kita kan pembuktian
ada istilah pembuktian terbalik begitu. Artinya si terdakwa ini ya di dalam proses persidangan bisa membuktikan bahwa bahkan tidak hanya kepada diri terdakwa, dia harus mau membuktikan bahwa harta yang diperolehnya itu bukan dari hasil tindak pidana. Jadi pembuktiannya terbalik dengan sifat terbatas begitu. Artinya apa? Artinya bahwa seluruh harta yang dimilikinya, bahkan harta keluarganya itu diperoleh bukan sebagai hasil tindak pidananya. Walaupun misalnya kemudian kan kalau kita bicara terdakwa perkara korupsi, dalam hal ini kan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Tetapi yang jelas ketika sampai prosesnya sampai pada persidangan, maka hak terdakwa ya bisa melakukan pembuktian terbalik bahwa harta bendanya tidak dari hasil tindak pidana yang dilakukannya, atau bahkan dia punya hak juga untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan begitu. Terdakwa ini kan sudah diputus, ternyata tidak bersalah, misalnya seperti itu. Diputus karena ini kan masih proses pledoi ya. Iya. Nah, ternyata tidak bersalah. Nah, itu kita bisa enggak menuntut karena kita sudah merasa bebas terus kemudian menuntut negara bahwa ini nama saya dicemarkan kan seperti itu. Iya, kalau di konsep KUHP baru kita tidak ada tuntutan apa namanya terhadap negara karena salah proses prosedur itu. Yang bisa dilakukan adalah upaya permohonan rehabilitasi. Sementara kalau menggunakan mekanisme pra-peradilan, peradilan itu terbatas pada tuntutan ganti rugi karena proses salah tahan, salah tangkap dalam proses penyidikan dan penahanan. Proses persidangan bukan termasuk proses penyidikan atau penuntutan. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Apakah kemudian dengan menggunakan mekanisme yang diatur di undang-undang hanya rehabilitasi saja, jadi kita mengajukan gugatan rehabilitasi, bahwa kemudian rehabilitasi disertai dengan tuntutan ganti rugi, maka itu menggunakan mekanisme hukum acara perdata begitu. Tidak menggunakan pra-peradilan karena pra-peradilan sangat terbatas sekali di situ. Di ketentuan KUHP kita yang baru di KUHP yang baru begitu. Nah, Pak, sebelum kita akhiri untuk menyikapi kasus seperti ini, Pak, apa kira-kira tanggapan dari Pak Budi? Ya, kalau saya atau bahkan kemudian yang harus kita sepakati bersama begitu adalah jangan sampai kemudian keadilan ini hanya bersandarkan kepada viralitas gitu loh. Itu sehingga kemudian sekarang ini harus diakui begitu, hakim-hakim yang memeriksa di di pengadilan tindak pidana Medan itu, tindak pidana korupsi Medan, karena Karo kan Sumatera Utara begitu ya, itu sudah terkontaminasi dengan proses-proses sampai RDP di DPR dan lain sebagainya, sehingga kemudian apapun yang akan diputuskan nanti ini akan sangat terpengaruh dengan proses-proses peristiwa-peristiwa di luar persidangan yang terjadi. Nah, ini kan sangat berbahaya bagi penegakan hukum sesungguhnya, sehingga kemudian kalau memang proses penegakan hukum ini benar-benar berjalan sesuai dengan realnya dalam hal ini KUHP dan KUHP begitu, maka sesungguhnya hal-hal semacam ini tidak akan terjadi. Artinya apa? Artinya yang pertama tadi Mas Yusuf ya, ketika seorang tersangka disangkakan begitu kan dengan tindak pidana yang dalam tanda kutip masih absurd ya, masih apalagi secara kasat mata seperti itu begitu, dia punya hak untuk melakukan peradilan. Cuman persoalannya ngerti atau tidak kan kembali kepada masyarakat. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kita sungguhnya kalau mau ya, jadi seluruh aparat penegak hukum itu ya, termasuk di dalamnya adalah aparatur pemerintah, ketika melakukan sebuah proses apapun itu, apalagi pengadaan begitu, ya laksanakannya sesuai dengan real gitu, dengan aturan yang berlaku, aturan LKPP, aturan Menteri Dalam Negeri kalau dalam penggunaan dana desa dan lain sebagainya, itu dengan sendirinya Mas Yusuf. Jadi bahasa yang paling mudah itu dalam hal pengadaan, dalam tindak pidana korupsi ini, pengadaan kan yang mau tidak mau yang terjadi itu, di dalam satuan harga perkiraan sendiri setiap barang yang diberikan, yang dicari oleh
pejabat pengadaan itu sudah di situ sudah ada item keuntungan. Artinya dengan harga yang ditawarkan dalam lelang itu pengusaha sudah untung. Harga itu sudah untung sesungguhnya. Cuman persoalannya sangat manusiawi, ingin untung lebih dengan berbagai cara, akhirnya ya mau tidak mau si pejabatnya juga ingin untung secara materi, walaupun dia sebenarnya jabatan itu sudah dibiayai digaji oleh negara. Itulah keuntungan sebagai pejabat pengadaan tentunya. Nah, karena ada keinginan hasrat untuk, kalau by greed itu kan, korupsi diri situ kan, disitulah kemudian terjadi proses-proses tindak pidana korupsi. Itu yang kedua. Yang pertama, kita berharap ya tadi bahwa jangan sampai kemudian penegakan hukum ini dipengaruhi karena viralitas. Kalau tidak viral, tidak dapat memperoleh keadilan. Nah, ini yang paling apa namanya? Yang paling sakit ini adalah hakim-hakim yang memeriksa ini. Dia akan memeriksa misalnya tidak sesuai dengan yang lagi viral, akan dicibir, dicaci maki ke depannya oleh masyarakat walaupun berdasar fakta persidangan. Tapi kalau kemudian dia memutus sesuai dengan yang viralitas ini tanpa argumentasi yang dalam gitu, argumentasi hukum yang dalam dan lain sebagainya, selain dari apa yang sudah viral ini, maka ya alah biasa saja karena sudah diketahui oleh masyarakat. Ini kan jadi apa namanya, dilema begitu, dilema bagi aparat penegak hukum. Satu sisi itu, sisi yang lain kasihan aparat penegak hukum, jaksa begitu kan. Ketika viral kemudian dia harus memberikan pertanggungjawaban sampai dicaci maki di depan DPR begitu kan. Ini walaupun ini sebuah kesalahan, tetapi ini kan pada konsep bahwa sungguhnya kalau memang terjadi kesalahan seperti itu ya treatment internal sudah seharusnya berjalan. Jadi kita tidak berharap ke depan no viral no justice itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau bahasa anak-anak sekarang normalisasi begitu kan, menjadi tidak elok dalam hal penegakan hukum. Ya, Pak, sedikit lagi sebelum diakhiri. Ini tadi seperti yang disampaikan Pak Budi bahwa ini ada keterlibatan legislatif nih, bahkan memanggil si jaksa dan lain sebagainya untuk dimintai apa pertanyaan-pertanyaan yang artinya terkait dengan kasus seperti inilah. Ini sebenarnya kita kan sekarang ini hampir tidak memahami ya antara batasan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Hampir ada pembauran antara, jadi mereka gimana ya, saling koneksinya itu saling gimana gitu. Jadi memang kalau kita bicara dari fungsi legislatif, ya memang salah satunya sebagai kontrol ya, kontrol artinya kontrol dari proses berjalannya seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara dari sisi politisnya seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika kemudian DPR yang apa namanya mengadakan rapat dengan pendapat kaitannya dengan hal yang sedemikian rupa itu, sesungguhnya kalau kita bicara dalam konteks penegakan hukum, ini termasuk juga bisa dikatakan sebagai apa namanya upaya untuk mempengaruhi proses hukum gitu loh. Sehingga kemudian sesungguhnya teman-teman DPR ini kalau mau RDP kaitannya dengan persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya harus dibatasi begitu. Dibatasi artinya apakah memang benar-benar ini persoalan-persoalan yang memang apa namanya sangat krusial, menjadi urgensi dalam sebuah proses apa namanya proses penegakan hukum gitu. Jangan kemudian misalnya sampai kan pernah ada itu DPR itu memanggil karena kasus apa pencabulan atau kemudian perselingkuhan, bahkan sampai dipanggil kan, ada pernah kan itu sampai didampingi advokatnya ke DPR. Ini persoalan apa? Walaupun memang itu persoalan yang menjadi komitmen dari Komisi 3 misalnya yang membidangi bidang hukum. Cuman persoalannya harus ada batasan-batasan yang jelas kaitannya dengan RDP yang sedemikian rupa. Baik, terima kasih Pak Budi atas waktu dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga ada kemanfaatan yang bisa kita ambil dari diskusi kita ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih juga terhadap penonton setia Melek Hukum. Sekian dari kami, salam.